Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama seperti biasa di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di DM Instagram saya mengenai bagaimana cara yang paling ideal untuk menentukan tren. Oke, sekali lagi teman-teman silakan simak video ini sampai habis karena video ini akan jadi video yang mungkin bisa mencerahkan teman-teman yang sedang kebingungan. Oke? Langsung aja masuk ke dalam chartnya. Nah, kalau teman-teman lihat tools untuk menentukan tren di TradingView akan muncul banyak sekali. Oke, tools atau indikator ini muncul banyak sekali pilihan. Teman-teman bisa pakai trendline ini, teman-teman bisa pakai apa lagi ya? Bisa pakai ini ada ADX trend ya, banyak teman-teman, saya nggak tahu teman-teman di trended price oscillator. Kemudian kalau teman-teman masuk ke MT4, teman-teman masuk insert indikator, ada kategori di sana trend, teman-teman akan dihadapkan juga banyak pilihan. Ada moving average, ada envelopes, ada Ichimoku, ada parabolic SAR, ada standard deviation dan lain sebagainya. Dan saya pun nggak tahu semuanya teman-teman sekali lagi. Kemudian lalu apa dong yang paling ideal? Sekali lagi yang ingin saya sampaikan di awal adalah indikator. Oke, saya sampaikan indikator itu dibuat untuk membantu si pencipta indikator tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau poinnya seperti ini, teman-teman harus tahu gimana cara atau pendekatan apa yang digunakan si pencipta ini untuk menciptakan indikator tersebut. Jadi kalau teman-teman nggak tahu caranya, teman-teman kalau nggak tahu caranya, teman-teman akan kebingungan. Misalkan trendline dibuat atau moving average dibuat itu berdasarkan apa? Teman-teman harus tahu dulu nih. Teman-teman kalau nggak tahu akan kebingungan, sekali lagi fungsinya akan kehilangan fungsi di sana. Teman-teman hanya memperumit keadaan aja kalau teman-teman masang-masang indikator tanpa sepengetahuan teman-teman. Nah, kesalahan kedua biasanya, kesalahan pertama yang sering saya lihat adalah teman-teman berusaha untuk, ada banyak orang maksud saya berusaha untuk mencampur kesalahan pertama tadi, tidak mengetahui fungsi ya. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman ada yang mungkin pernah melihat ada chartnya sangat amat ruwet gitu, nggak jelas chartnya. Ada karena ada ribuan indikator di dalam chart tersebut. Kesalahan kedua itu jadi kesalahan kedua. Oke, mencampur indikator. Padahal teman-teman nggak tahu fungsinya, teman-teman campur indikatornya. Nah, ini adalah yang mungkin memperumit keadaan. Kemudian mana dong yang paling ideal ya teman-teman? Yang paling ideal adalah satu, kuasai satu indikator untuk melihat tren. Oke, kuasai satu indikator saja. Kemudian kita bahas dulu deh yang nomor satu ya. Nah, kenapa teman-teman harus menguasai satu indikator aja? Nggak ada yang seperti yang saya sampaikan, ada banyak sekali pilihan. Dan sekali lagi indikator itu dibuat untuk membantu si penciptanya. Dan yang perlu saya sampaikan teman-teman, nggak ada satu indikator yang jauh lebih baik daripada indikator yang satu. Ada hari di mana indikator A bekerja dengan baik, ada hari di mana indikator B bekerja dengan baik. Oke, kenapa saya menyarankan teman-teman untuk menguasai satu indikator? Karena alasan tersebut. Karena kalau teman-teman ganti, misalkan nih hari Senin ya, hari Senin misalkan. Hari Senin indikator A bekerja. Indikator A bekerja, sedangkan indikator B tidak bekerja. Sedangkan yang teman-teman gunakan sekarang di hari Senin nih misalkan, teman-teman pakai indikator B. Wah, ternyata indikator B nggak bekerja nih. Wah, jelek nih indikator B nih. Oke, saya mau ganti deh indikator A misalkan. Jadi sekarang Selasa teman-teman akhirnya memutuskan nih, oh saya mau pakai indikator A deh, karena A bekerja nih di hari Senin. Teman-teman pakai indikator A. Ternyata indikator A tidak bekerja di hari Selasa. Ternyata yang bekerja indikator C. Oke. Nah, teman-teman akan bingung nih. Di hari Rabu, waduh, saya kayaknya akan pindah ke indikator C deh. Ternyata indikator C bekerja. Kemudian indikator
A tidak bekerja, misalkan gitu. Kemudian indikator D ini bekerja juga. Oke. Wah, ternyata benar kan apa kata saya, apa prediksi saya. Indikator C ini bekerja dengan baik. Wow, saya profit luar biasa. Teman-teman, kalau teman-teman ngikutin ini, teman-teman akan bingung sendiri. Teman-teman lihat, misalkan hari Kamis nih, saya pakai indikator C lagi dong. Karena indikator C ini bekerja. Yang saya kasih kurung ini berarti yang teman-teman gunakan ya. Jadi ini ilustrasi yang teman-teman gunakan. Oke. Di hari Kamis saya pakai C lagi dong. Ternyata C nggak bekerja, teman-teman. Ternyata dia tidak bekerja. Oke. Ternyata yang bekerja D. Teman-teman di hari Jumat ganti-ganti terus dan akhirnya teman-teman ujungnya nggak kemana-mana. Singkat cerita seperti itu. Nah, teman-teman selama teman-teman konsisten menggunakan satu indikator, saya yakin teman-teman akan selamat. Contoh ya, misalkan ya teman-teman, saya selalu menggunakan EMA. Dulu awal saya belajar, saya menggunakan EMA 9. Oke, ini EMA 9 di common time frame ya. Saya selalu menggunakan ini. Ada hari teman-teman, kalau teman-teman aliran EMA, teman-teman tahu kan, kalau teman-teman aliran EMA, berarti ada kemungkinan saat harga menyentuh EMA, berarti harga akan mantul di sana. Oke, sekali lagi EMA bekerja saat trending, harganya trending. Kalau sedang sideways seperti ini namanya sideways ya teman-teman, ya nggak bekerja. Teman-teman harus tahu dulu, paham betul fungsinya. Oke, sekali lagi kita masuk ke dalam sini. Saat saya belajar menggunakan trendline, kok trendline sih? EMA teman-teman, exponential moving average atau moving average yang eksponensial, teman-teman harus tahu dulu nih fungsinya apa. Jadi kapan dia indikator ini bekerja, kapan dia indikator ini nggak bekerja. Oke, fungsinya adalah ini bekerja sangat baik saat trending. Contoh misalkan ini, teman-teman bisa lihat nih, saya tarik garisnya ke atas nih, tipis banget ya, saya tebelin dulu deh. Oke, semoga teman-teman kelihatan. Ini kan bekerja dengan baik nih. Ini ngedrop mantul. Ya, memang mantulnya bukan karena trendline, teman-teman. Mantulnya karena direct force. Karena unfilled order atau area supply and demand ya, teman-teman bisa lihat nih. Mantul-mantul di sini bukan tanpa alasan, ya bisa jadi indirect force yaitu EMA ini bekerja dengan baik, menyebabkan harga mantul. Tetapi yang mantul ya ini direct force atau unfilled order. Nah, trend line kita nggak akan bahas itu sekarang. Trend line bekerja dengan baik saat harga naik atau turun nih, dengan bentuknya naik atau bentuknya turun. Nah, kalau harga nggak kemana-mana kayak gini, ini EMA tidak bekerja. Teman-teman perlu waspada. Teman-teman lihat nih, ditembus ribuan kali ditembus. Nah, kalau misalkan harga sedang trending ini, ini akan selalu dihargain. Misalkan kita lihat yang ini. Oke. Harga naik, kemudian ini dihargain, direspek. Ini areanya. Ini rally base rally. Teman-teman lihat, harga naik lagi, masuk ke sini direspek ada rally base rally di sini. Yes, bekerja dengan baik. Nah, itulah yang teman-teman perlu kuasai. Jadi tahu kapan indikator teman-teman bekerja dan kapan teman-teman tahu bahwa indikator yang teman-teman gunakan nggak bekerja. Oke, fungsinya teman-teman harus tahu. Yang pertama nih, teman-teman harus tahu fungsinya. Kemudian jangan mencoba untuk mencampur indikator, karena satu indikator dengan indikator yang lain tidak ada yang satu lebih baik, seperti yang ilustrasi yang saya sampaikan di atas. Kecuali memang indikator itu didesain untuk bekerja berbarengan. Misalkan seperti yang tools yang saya gunakan, dulu saya gunakan ya teman-teman. Saya akan melihat ada yang namanya di sini, saya lihat, saya tunjukin ke teman-teman, ada auto climate misalkan ya, invite only script auto climate. Kalau teman-teman tahu dan paham cara menggunakannya, boleh menggabungkan, asalkan teman-teman tahu bahwa kedua indikator itu memang kalau digabungkan memang bekerja dan didesain seperti itu. Nah, seperti yang saya ketahui di sini. Oke, seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman sekarang, ada indikator teman-teman yang namanya auto climate. Auto climate ini penempatannya di mana? Di common time frame, di time frame yang lebih besar. Kemudian EMA-nya saya taruh di mana? Multiple EMA ini saya taruh di sini. Sebenarnya EMA yang saya pasang di sini adalah merupakan satu kesatuan dari
auto climate ini. Auto climate dibentuk dari beberapa indikator nih teman-teman. Nah, gampangnya kalau biru ini buy, kalau merah ini sell. Kalau biru tipis berarti nggak ngapa-ngapain, merah tipis juga nggak ngapa-ngapain. Saya mau cari area unfill order di area-area yang ada EMA-nya. Oke, sekali lagi simple banget teman-teman. Nah, kalau teman-teman aliran seperti ini ya pakai ini terus, jangan ganti-ganti. Misalkan seperti itu. Kalau teman-teman memang ingin ganti, pastikan teman-teman punya datanya terlebih dahulu, mengetes terlebih dahulu. Misalkan nih, saya sekarang pakai EMA. Saya pakai EMA. Oke. Tahun 2020 misalnya ya. 2020 saya profit menggunakan EMA sebanyak misalkan let's say mungkin 30%, misalkan seperti itu ya. 30% profit. Sedangkan teman-teman, oke. Temennya teman-teman, yes, di tahun 2020 dia pakai Bollinger Band. Misalkan tulisannya saya nggak tahu, ngarang aja. Ini teman-teman profit 32% misalkan seperti itu. Wah, apa saya perlu ganti ya? Apa saya perlu ganti karena ini profitnya lebih gede dikit nih daripada saya. Nah, rule pertama teman-teman harus tes. Rule-nya teman-teman boleh ganti asal teman-teman yang pertama harus tes. Tesnya itu apa aja sih? Ya, teman-teman melupakan nih satu biasanya ya. Tes meliputi, teman-teman harus ngetes apakah profitnya memang lebih tinggi atau enggak. Oke, yang kedua, lah ini yang paling penting menurut saya, cocok enggak sama teman-teman? Cocok enggak? Teman-teman nyaman enggak? Percuma teman-teman profit lebih besar. Sekali lagi ini saya ngomongnya agak keras ya. Percuma teman-teman profit lebih besar, tetapi teman-teman nggak nyaman. Misalkan ini contoh pribadi saya. Let's say misalkan ada satu strategi yang mengharuskan saya untuk charting sangat lama. Misalkan sehari harus habis charting 8 jam dan saya harus monitoring itu setiap waktu dan saya harus bangun tidur setiap malam setiap ada transaksi yang terbuka. Tetapi strategi tersebut atau cara menentukan tren tersebut membuat saya atau profit saya lebih besar. Tentu saja saya nggak nyaman. Saya pingin tradingnya itu santai, nggak ada gangguan. Saya jalan-jalan bebas. Saya mau pergi kemanapun nggak harus repot ngeliatin chart, nongkrong sama teman-teman, ngopi sama teman-teman. Saya nggak harus fokus sama ngeliatin HP doang dan itu yang menjadi poin penting. Misalkan nih, contoh aja saya seperti itu. Nah, ini teman-teman perlu tes apakah profitnya lebih besar. Kalau profit lebih besar, teman-teman consider untuk ganti boleh. Kemudian yang teman-teman tes adalah cocok nggak untuknya, teman-teman nyaman nggak. Oke. Yang kedua teman-teman silahkan ya setelah menemukan datanya ini ya cuma satu aja sih rule-nya ya. Rule-nya cuma satu ini. Teman-teman silahkan tes dan ukur sendiri. Oke, sekali lagi yang perlu saya peringatkan adalah ada hari di mana indikator A bekerja dengan baik, ada hari di mana indikator B bekerja dengan baik, dan indikator A enggak, ada hari di mana indikator C bekerja dan indikator A, B enggak, dan teman-teman harus perlu memilih salah satu saja. Kalau teman-teman aliran, dulu saya pakai EMA 9 ini ya, sekarang saya pakai multi EMA karena lebih lebih simple. Saya bisa melihat. Kalau tadi kan saya harus melihat 2 time frame kayak gini. Kalau pakai para EMA saya perlu melihat 1 time frame aja cukup. Kalau saya nemuin areanya, kemudian saya melihat ada EMA di dalamnya, saya mau marking area tersebut. Kemudian saya baru ngecek yang time frame yang lebih tinggi atau common time frame-nya. Kalau pakai yang tadi kan harus 2 time frame. Sebenarnya sah-sah aja sih teman-teman. Nah, dengan cara tersebut, cara menggunakan para EMA, saya lebih 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 hemat waktu aja, lebih cepat. Saya charting ya secepat ini. EMA-nya ruwet, saya nggak mau. Audit JAF misalkan, ini EMA-nya ruwet, saya nggak mau. Audit JPY, EMA-nya ruwet, nggak mau. Audit NZD, EMA-nya lagi trending tapi saya nggak punya area, saya nggak mau. EMA-nya ruwet, saya nggak mau. Ini ada area, teman-teman bisa lihat. EMA-nya hampir terbentuk, saya tunggu. JF JPY, ada area yang cukup menarik di sini, ada drop. Oke, EMA-nya confirm, saya masukin ke dalam watchlist dan sesimpel itu teman-teman. Saya secepat itu kalau charting, teman-teman bisa lihat ini EMA-nya ruwet, saya nggak mau. Euro CAD misalkan contoh ya, EMA-nya ruwet saya nggak. EMA-nya ruwet enggak. Euro GBP EMA-nya kita lihat, EMA-nya ruwet enggak.
Tapi saya nggak punya area, teman-teman. Udah ke fill harusnya. Ini rally base dropnya. Saya nggak entry di rally base drop. EMA-nya oke, yes, kita bisa masukin dalam watchlist, tapi areanya nggak ada, kita skip. Euro NZD, kita lihat EMA-nya oke, confirm up market. Kemudian kita nggak lihat ada area yang cukup menarik di sini, pop up di mata saya skip. Dan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu cara menggunakan EMA dengan EMA maksud saya, menggunakan apa namanya? menggunakan indikator untuk melihat tren dengan baik, teman-teman akan oke-oke aja ya. Sekali lagi teman-teman yang pertama harus tes dan ukur. Kalau teman-teman ternyata cocok, poin pertama adalah teman-teman ternyata profitable menggunakan strategi tersebut, silakan digunakan. Teman-teman yang kedua, kalau teman-teman ternyata cocok dan teman-teman nyaman, silakan gunakan. Itu adalah poin penting yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, silahkan join ke dalam grup Telegram yang saya bikin di Jaripedia. Teman-teman bisa lihat nanti di linknya di deskripsi. Teman-teman bisa join gratis dan saya akan share banyak materi di sana. Sorry ya, sebelum mandi teman-teman. Kita akan live charting biasanya seminggu sekali, tetapi kayaknya Senin besok saya nggak bisa karena saya harus keluar kota. Kita akan ganti di hari lain teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video seperti ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru yang kami rilis, Jaripedia rilis. Jangan lupa teman-teman untuk share video ini supaya makin banyak teman-teman yang mungkin bisa terbantu oleh video ini. Oke? Sekarang hari Jumat, selamat weekend. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.